kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu tenang tinggal di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Indonesia ada di dalam kendali-Mu, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia terus kami bawa dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Indonesia ada di dalam naungan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat Indonesia, berkatilah pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Presiden kami ya Tuhan, Jokowi dan wakilnya Ma'ruf, amin ya Tuhan. Berkati ya Bapa, dan para menteri yang membantunya ya Tuhan di kabinet ini ya Tuhan. Dan para wakil rakyat yang ada di parlemen MPR, DPR, berkati ya Tuhan.
Oh Tuhan, dan juga semua Tuhan elemen keamanan di bangsa kami, berkati ya Tuhan TNI dan Polri. Berkati ya Tuhan pemerintahan kami, mulai dari yang di atas sampai yang di bawah, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di mana kami boleh ada di Jawa Barat ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Jawa Barat diberkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan gubernur kami dan wakilnya, Bapak wali kota kami di Depok ini dan wakilnya ya Tuhan. Ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di kota Depok, berkati ya Tuhan. Dan kami perkatakan ya Tuhan, segala bentuk krisis ekonomi yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Oh virus sakit penyakit COVID-19 kami perkatakan diam dan tenanglah. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi ya Tuhan penambahan ya Tuhan orang-orang yang positif, baik ODP ya Tuhan, PDP dan sebagainya ya Tuhan. Kami perkatakan berhenti ya Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada lagi kematian dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua ya Tuhan, garda depan ya Tuhan, yaitu para ahli medis ya Tuhan, dokter, perawat ya Tuhan. Semua ya Tuhan yang menangani ya Tuhan krisis kesehatan COVID-19 di bangsa ini, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka dengan kekuatan yang baru, urapi mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Tuhan selama mereka bertugas. Berkati ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan pengharapan bahwasanya di dalam Engkau ya Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada terobosan terjadi dalam kehidupan mereka, para dokter, para perawat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga membawa ya Tuhan para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami, Bapak Gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan keluarga demi keluarga mereka. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati dimanapun ya Tuhan. Tuhan mengutus mereka untuk melayani. Berikan kekuatan perlindungan yang daripadamu. Roh hikmat dan wahyu pengurapan turun tercurah atas mereka. Berkati juga Bapak Gembala Rayon kami di tempat ini, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH. Berkati ya Tuhan rumah tangganya, keluarganya ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati ya Tuhan juga kedua wakil gembala di Rayon ya Tuhan. Bapak Pendeta Riza Soli dan Bapak Pendeta Ari Nugroho ya Tuhan. Beserta dengan ketujuh wakil gembala di GBI Kamboja ini. Berkati mereka ya Tuhan, ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Kau curahkan roh hikmat dan wahyu pengurapan atas mereka dalam memimpin gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus Taman Doa Rumah Pengorbanan. Berkati Ibu Omilo Hena Pesi segala selaku pemimpinnya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan semua staf yang ada. Bahkan Kau juga memberkati mereka yang telah datang berdoa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau membangkitkan mereka menjadi pasukan mempelai-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemimpinnya ya Tuhan. Berkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera-Mu tercurah atas kota ini dan atas bangsa ini Bapak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan biar api penginjilan, api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan menyala ya Tuhan. Kembali ya Tuhan ke umat bangsa pilihan-Mu Israel Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Perjumpaan dengan-Mu kami percaya membangkitkan sukacita, kekuatan, kemenangan, kesembuhan, mujizat-Mu, pemulihan atas kami ya Tuhan. Kami percaya terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan di rumah katakan amin. Haleluya. Siapa nanti kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami tinggi. Kami datang kepadamu. Tertuju kepadamu Tuhan, sumber kekuatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita buka hati kita, tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Kita menyembah umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kau layak disembah. Haleluya. 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 Kau layak ditinggikan. Hosana, ku nyanyikan hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Raja, bagimu Aba Bapa, Yesus Tuhan. La 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 moshanda la 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 ye la 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 moshanda ye la 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 lo la Lord we glory 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 shikana na mayena no moshanda re oh ya na na mashaka na na la re haleluya tinggikan namamu Yesus oh ya la 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 ya shanda kana la 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 oh ya la baba shaka ta la la ya semuanya bagimu, semuanya untukmu. Oh haleluya Yesus. Bahkan di dalam badai sekalipun, melewati segala lembah apapun, kami kan tetap menyembahmu. Haleluya. Ya la 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 ya la 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 la. Sebab pada kami ada Allah Maha Besar, Allah yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Oh, ya la 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 ya shanda karya la ba la la ba. Oh, ya la ba la la ba la la ba 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 ba. Shakata karya ya la la ba ta shanda la la ba la la ba la la ba. Mari jemaat Tuhan di rumah yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berbahasa roh saudara. Oh, ya la ba la la. Mari jemaat Tuhan yang lain serukan haleluya. Panggil nama Yesus. Oh, ya la 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 ta shanda karya la ba la la ba la la ba ta karya la ba la la ba la la ba la la. Oh, ya la 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 ba 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 ba. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, ya la ba la 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 la. Urianda karala batashandara la barala baba baba. Orianda la mayanda karala barala mayandere lele ijendere la barala baba baba. Inara la batashakata karyara barala barala ba. Orianda la baba rianda la maya shanda. Haleluya. Kau Allah sumber kekuatan, pengharapan, mataku tertuju padamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan di rumah katakan, ku nyanyi, ku nyanyi hosana. Jemaat Tuhan,
Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Wow, Kau dahsyat, Kau hadir di sini, Kau hadir di rumah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan, sukacita kami. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkaulah kehidupan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan di rumah yang memuji, menyembah Tuhan dan rindu bersorak-sorai, katakan amin. Mari jemaat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Yes. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak yang mustahil bagimu. Yes. Yes. Haleluya. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Mari semangat saudara, bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita perkatakan firman melalui pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
kuasanya tak terbatas atas kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Sebab kuasanya hebat atas kita, memberikan kita kemenangan. Ayo jemaat Tuhan, bangkit dalam rohmu. Yes. Yes. Kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia. Yes. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo bertepuk tangan saudara. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Jadi lawanku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Makasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Amin. Haleluya. Serukan haleluya jemaat Tuhan di rumah. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus
di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memperkatakan visi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan di rumah, angkat pujian bagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, oh la la la,
Yes Tuhan, biar kami terus melekat erat dalam hadirat-Mu. Dan kami terus tinggal tenang dan duduk diam dekat di kaki-Mu ya Tuhan. Biar saat ini ya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunan-Mu ya Tuhan. Yang membawa kami terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemenangan demi kemenangan yang telah Kau berikan, sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Di mana kita ada di rumah, kita percaya Tuhan ada di rumah kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan diambil di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari Kamis kemarin kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Katakan bersama dengan saya, Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Kita percaya sorga itu ada. Sorga itu jaminan. Sorga itu kepastian. Kita percaya bahwa Yesus berasal dari sorga. Yesus naik ke surga. Itu Alkitab berkata, dia pergi ke surga, pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat untuk kita. Dan Alkitab berkata, Yesus akan datang dari surga untuk membawa kita ke surga. Yesus naik ke surga. Saya percaya kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki jaminan, kita memiliki kepastian surga. Puji Tuhan. Karena itu hari-hari ini, di dalam kondisi apapun yang kita rasakan hari-hari ini, yang kita alami hari-hari ini, dengan kondisi COVID-19 ini, dengan kondisi keadaan ekonomi seperti ini, percayalah, di dalam Kristus ada pengharapan. Yesus naik ke surga. Itu membuktikan bagi kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Inti khotbah hari ini adalah mempersiapkan kita untuk naik ke surga, mempersiapkan kita untuk ke rumah Bapa. Karena itu untuk kita ke rumah Bapa, untuk kita naik ke surga, dan itu sudah dibuktikan. Bagaimana di Perjanjian Lama mencatat Henokh hidup-hidup diangkat Tuhan ke surga. Elia naik ke surga.
Alkitab juga mencatat Musa mati dan mayatnya sampai sekarang tidak ditemukan. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa naik ke surga. Membuktikan kita orang percaya yang ada di bumi ini. Membuktikan kita orang percaya yang tinggal di dunia ini. Membuktikan bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Katakan, dunia ini sementara. Karena itu mari kita hari-hari ini, bahwa kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana kekekalan. Rencana kekekalan. Karena Allah selalu bekerja, selalu dengan rencana. Rencana Tuhan kita diselamatkan. Rencana Tuhan kita diberkati. Rencana Tuhan kita dipulihkan. Dan rencana Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, karena itu apa yang Yesus sudah memberikan bukti ketika ia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia naik ke surga dan dia ada di surga, akan datang, Tuhan segera datang untuk membawa kita ke surga, ke rumah Bapa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk kita ke rumah Bapa. Ada 3 hal yang saya catat di sini untuk membuktikan kita ke surga. Yang pertama, untuk kita sampai ke rumah Bapa, perhatikan rumah yang pertama, yaitu rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus. Mari kita baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Untuk sampai ke rumah Bapa, untuk pergi ke rumah Bapa, untuk kita naik ke surga, perhatikan rumah yang pertama, yaitu rumah Roh Kudus. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang pertama, jangan padamkan Roh Kudus. Yang kedua, jangan duka citakan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita punya jaminan surga. Kita punya jaminan rumah Bapa. Dan untuk pergi ke rumah Bapa, mari kita perhatikan rumah yang pertama, yaitu rumah Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu di loteng Yerusalem. Puji Tuhan, mereka menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Dan saat itulah, pada saat 10 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang hari-hari ini kita sedang alami, era Pentakosta yang ketiga. Kita akan mengalami kuasa dan pencurahan Roh Kudus luar biasa. Karena itu perhatikan rumah Roh Kudus kita. Jangan kita padamkan Roh Kudus. Dalam kondisi seperti ini, tekanan, persoalan, intimidasi, jangan fokus di situ. Fokus bahwa rumah kita ini rumah Roh Kudus. Sekali lagi dengar jemaat. Untuk kita pergi ke surga, untuk pergi ke rumah Bapa, perhatikan rumah yang pertama ini, yaitu rumah Roh Kudus. Mari hari-hari ini terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita menjaga supaya jangan sampai roh kita padam. Dalam kondisi seperti ini, terus jaga hati kita. Jaga roh kita, sehingga roh kita itu terus menyala-nyala. Puji Tuhan. Percaya janji Tuhan.
Ucapkan janji Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan duka citakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan sampai kita bimbang akan janji Allah. Mujizat masih ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu hari-hari ini kita perkatakan janji-janji Tuhan. Karena Allah setia kepada janjinya. Kita ini perhatikan. Untuk pergi ke rumah Bapa. Perhatikan rumah yang pertama yaitu rumah Roh Kudus. Jangan duka citakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan sampai gugur iman kita dengan kondisi seperti ini. Jangan sampai gugur percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita bimbang akan janji Allah. Allah setia kepada janjinya. Perhatikan rumah Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Jangan duka citakan Roh Kudus. Dan jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Puji Tuhan. Hal yang kedua. Untuk kita pergi ke rumah Bapa. Untuk kita naik ke surga. Untuk kita ke rumah Bapa. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa? Rumah. Haleluya. Yang kedua, rumah ibadah. Katakan rumah ibadah. Kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, untuk kita pergi ke rumah Bapa, untuk naik ke surga. Perhatikan rumah yang kedua, yaitu rumah ibadah. Mungkin Bapak Ibu berkata, hari-hari ini sudah sekian bulan kita tidak ada di gereja. Ingat bahwa di rumah kita sekarang ini Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di rumah kita. Di rumah kita ibadah. Di rumah kita belajar. Di rumah kita bekerja. Sekali lagi, di rumah kita ibadah. Puji Tuhan. Justru dengan kondisi seperti ini juga yang saya alami. Ya, ini juga yang saya alami. Justru dengan kita ada di rumah bisa lengkap seluruh keluarga kita dalam kondisi seperti ini. Karena itu, untuk kita pergi ke rumah Bapa, perhatikan rumah ibadah kita. Rumah ibadah kita. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, walaupun sekian waktu lamanya ini kita belum tahu persis kapan kita bisa beribadah di gereja lagi. Tapi perhatikan rumah ibadah. Di rumah kita ada mesbah keluarga di situ. Ada persekutuan di situ. Ada fellowship di situ. Dan ada kul di rumah kita. Tidak ada yang bisa menghambat kita dalam hal rumah ibadah. Ingat, Alkitab mencatat Raja Firaun, dia berusaha untuk menghalang-halangi orang Israel untuk keluar dari Mesir. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan kerja paksa, supaya bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan, apalagi keluar dari Mesir pada waktu itu. Hari-hari ini dengar, dengan kondisi penyakit yang sedang merajalela di seluruh dunia ini, COVID-19, dengan keadaan ekonomi yang membuat banyak orang bingung keluar atau tetap ada di rumah, mau makan apa, cari duit bagaimana. Hati-hati saudara. Perhatikan, ini yang sedang strategis iblis untuk supaya apa? Supaya kita tidak bisa beribadah. Tetapi dengan kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita percaya ini yang akan kita lakukan hari-hari ini. Yaitu apa? Perhatikan rumah ibadah kita. Yosua mengumpul seluruh bangsa Israel sebelum masuk ke Kanaan. Yosua berkata, kepada siapa
kalian beribadah. Tapi aku dan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat kekasih dalam Tuhan, hari ini kita ambil kesepakatan. Kita ambil komitmen. Apapun yang terjadi hari ini, kita perhatikan rumah ibadah kita. Baik di rumah kita masing-masing. Kita percaya, kita pasti ke rumah Bapa. Karena kita perhatikan rumah ibadah. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita pergi ke rumah Bapa. Untuk kita naik ke surga. Yang ketiga, kita perhatikan rumah keluarga. Rumah keluarga. Kita baca Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24. Haleluya. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama yang kita perhatikan, rumah Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus, jangan duka citakan Roh Kudus, jangan hujat Roh Kudus. Yang kedua yang kita perhatikan, rumah ibadah. Apapun situasi, apapun keadaan, kita tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan rumah ibadah di rumah kita. Dan yang ketiga, rumah keluarga. Apa arti rumah keluarga? Artinya hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Haleluya. Hubungan kakak beradik, hubungan keluarga besar. Oh, berapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami perpecahan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami berantakan, mengalami kehancuran. Karena itu hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari perhatikan rumah keluarga. Yaitu apa? Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kakak beradik. Jadi kesimpulannya, rumah keluarga adalah pemulihan keluarga. Dipulihkan untuk memulihkan. Kalau di keluarga kita dipulihkan, puji Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Bisa konseling di luar, maaf, tapi tidak bisa konseling di rumah sendiri. Ada sesuatu yang salah di rumah. Ada sesuatu yang salah di keluarga. Karena itu penting untuk kita membereskan di keluarga kita. Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan firman Tuhan di ibadah online ini. Adakah saudara yang ada di rumah hubungan suami istri mengalami keretakan? Adakah di rumah yang orang tua anak, kakak beradik, keluarga besar yang terus hidup dalam kepahitan, terus hidup di dalam kepedihan, sakit hati? Mari buka hati saudara, biar kita hari ini terjadi pemulihan keluarga, terjadi pemulihan keluarga. Itulah artinya rumah keluarga. Sehingga apa? Seisi keluarga kita diberkati, seisi keluarga kita diselamatkan, dan seisi keluarga kita mengalami yang disebut kebahagiaan. Puji Tuhan, haleluya. Yesus naik ke surga, Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu untuk ke rumah Bapa di surga, perhatikan yang pertama, rumah Roh Kudus. Katakan rumah Roh Kudus. Yang kedua, rumah ibadah. Katakan rumah ibadah. Yang ketiga, rumah keluarga. Katakan rumah keluarga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan. Kami ada di era Pentakosta yang ketiga.
Oh, suatu era yang dahsyat dan luar biasa menjelang Yesus datang kedua kali, di mana Tuhan sudah menyediakan kami semua, karena sorga itu suatu kepastian, itu rumah Bapa. Dan Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini mengingatkan kami untuk ke rumah Bapa di sorga, untuk memperhatikan rumah Roh Kudus terus dipenuhi. Jangan padamkan Roh Kudus. Percaya janji Tuhan. Rumah ibadah, kami terus beribadah. Apapun keadaan, komitmen kami tetap beribadah di rumah. Haleluya. Mesbah keluarga, kul-kul, persekutuan, fellowship, keluarga Tuhan. Untuk terus mencari wajah Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami terus menjaga hubungan keluarga kami, rumah keluarga, pemulihan, dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sakit, taruh tangan saudara yang ada di bagian yang sakit, atau taruh tangan saudara di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, sembuh secara sempurna, pulih secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, iya dan amin. Segala sesuatu yang kami lakukan pasti berhasil. Karena Tuhan jadikan kami bukan ekor, tapi kepala. Keberhasilan menyertai kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita. Sempurnakan ibadah online ini dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin.